Mbak Iis. Ya. Biasa ini anak-anak muda ini memang pada kurang ajar ya. Kenapa? Orang nyanyi sampai diulang supaya kalian ngikutin. Nggak ngikutin juga. Kurang ajar loh bener. Kalau lagu Bang Toyib aja lu apal semua. Kereta malam apal semua, goyang semua. Giliran lagu gini seindah rembulan, plongo. Masuk kamera, muka pelanga-pelongo, emang cakep. Nggak hanya pura-pura nyanyi lah gitu. Tapi mungkin mereka taunya lagu saya yang banyak sayangnya kali. Masihkah kau ingat? Tuh kan? Ini mah... Emang hafal lagunya? Apa? Coba lanjut. Gadis yang pernah kau... Ya semuanya aja lu ngomong sayang. Nah, saya mau yang jangan yang sayang lagi. Kebetulan 12 kali sayangnya. Pantes apa? Ada lagu yang lain? Yang mereka nggak pasti hafal ya? Ya, coba. Sunyinya malam ini sepi. Ada kurang ajar pada ya. Sunyinya malam ini sayang gitu Berarti ya. hafalnya karena saya. Ada ya, hafalnya karena saya. Oke, Mbak Iis ini dikenal pada saat itu sebagai penyanyi melankolis. Yang spesial lagu-lagunya adalah lagu-lagu sendu. Nah ini, pertanyaannya adalah apakah memang zaman itu lagu-lagu sendu itu lebih laku dibandingkan lagu-lagu yang ngepop dan sebagainya? Kebetulan ya mungkin padahal saya mulainya tuh pop kreatif bersama permulaan sekali bersama Faris RM. Lagunya ngebeat selangkah ke seberang arah citaku kini. Tapi nggak terkenal banget Nggak ngehit gitu. pada saat Bukan itu. nggak sengehit Jangan Sakiti Hatinya. Terus pas saya ditawarin sama Bang Rinto, saya juga rada aduh bisa nggak ya nih lagu seperti ini, bagus nggak ya? Malah ternyata membawa saya ke paling populer ya pada saat itu. Malah bisa mewakili Indonesia untuk Asian Pop Song Festival di Filipina. Jadi sejak itu langsung lagu-lagunya lagu-lagu sendu? Iya, sejak itu, Oke. gitu. Jadi bukan saya ingin menyanyikan lagu sendu, tapi masyarakat yang memilih. Masyarakat. Ini masyarakat kita itu galau semua soalnya. Gitu Jadi ya? kalau kasih lagu sendu, wah pada ketawa pada. Ini contoh-contoh galau gitu. Kalau saya galau mah saya nggak dengerin lagu, saya banting radio. Terus boleh tahu total albumnya Mbak Iis ada berapa? Kalau sekarang kan penyanyi keluar single aja udah bangga tuh. Gitu ya. Kira-kira ada 30 album. 30 album? Iya. Satu album berapa lagu? 10. 10, berarti sekitar 300 lagu. Iya, betul. Oke. Sebentar, saya pakai. Cika? Pak, saya mau dong dinyanyiin lagu Tante Iis yang tadi, Pak. Apa itu yang Yang mana? sayang. Oh itu. Iya ya, tapi Bapak yang nyanyi ke saya. Saya emang nggak usah nyebut itunya nih. Kamu nggak tahu sih tadi. Masihkah Masihkah kau kau ingat? Ya Saya mau udah, diwakilkan. Bapak ke kalau saya ngomong. Coco. Gadis yang Masihkah kau ingat? Saya yang jawab. Oh, saya yang nyanyi. Saya yang jawab. Bapak yang nyanyi. Ada yang mau saya- calon lamar jadi asisten pribadi lagi nggak? Jangan. Oh, iya. Gini. Ya udah Tante Iis Saya aja ke tuh- saya. nyanyi. Ya. Masihkah kau ingat? Gue nyanyi dikit aja nggak boleh? Dengerin saya. Apa sih Pak manggil Pak? Artis era 80-an itu nggak cuma Iis Sugianto aja. Oh Bapak mau siapa lagi? Saya pengen dengar, nanti muncul lagi orang. Ya jangan sedih, saya kan sebagai asisten pribadi harus mengabulkan apa perintah dari atasan Oke, saya. saya pengen Betaria Sonata sama Mus Mujiono. Ada nggak? Ayo. Siapa? Ada. Ada ya? Mas Anu, kasih nada.
Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu, menambah nikmatnya malam syahdu. Silakan. Tolong diundang. Ya, silakan. Bapak dan Ibu. Hati-hati. Anda langsung loncat ya, luar biasa. Halo, Apa kabar? Jadi. Apa kabar? Halo. Silakan duduk. Cika. Oke, Cika. Iya, Pak. Anda kan aspri kan? Betul. Oke, coba saya mau cek nalar Anda, Ya. nalar dan kepintaran Anda. Siap, Ya. Pak. Oke, tahu lagu-lagunya Betaria Sonata? Coba Tahu. sebutin 40 Yang hits banget gitu, Pak. yang hits banget. Ya. Mas Anu, C minor. Pulangkan saja pada ibu atau ayahku. Wow. Kok dia, Pak? Yo. Itu nyanyian. Pulang. Tante Beto sih kenapa sih nyanyian itu jadi Kamu nggak boleh nyanyi itu. Ntar dipulangin beneran. Iya. itu kan hanya sebuah lagu gitu. Tapi entah lah mungkin Tapi siapa tahu. jangan. Jangan ya. Ntar Jangan, dipulangin jangan beneran. yang itunya jangan. Abis yang mananya? Eh? Yang Oh mana? yang Yang ini aja. lainnya. Wow. Nah itu aja wow aja. Wow-nya aja. Kalau Mus Mujiono ini adalah musisi jazz. Ya. Ya, musisi jazz. Saya mau bilang, jadi beliau ini disebut dengan George Benson-nya Indonesia. Tapi mereka nggak tahu siapa itu juga, jadi percuma saya bilang gitu ya. Kalau Haji Bolot tahu? Haji Oke, kelihatan level Anda ya, nggak apa-apa. Jadi musisi jazz. Nah, ini pertanyaannya gini. Menurut Mas Mus, apa bedanya penyanyi zaman sekarang dengan zaman dulu? Oke, kalau penyanyi sih nggak ada bedanya. Mungkin warna, color, genre musiknya ya. Jadi eranya. Kalau dulu tuh ada banyak musisi yang saling berkreasi yang bagus gitu. Kalau sekarang semua rata band semua gitu. Jadi kalau dulu tuh ada macam-macam ya. Ada pop kreatif ya. Ada slow rock. Pop manis. Ada pop manis. Pop ada- manis? Iya, pop manis. Pop manis itu apa maksudnya? Pak Rinto yang kayak Iya, kayak lagunya Abdi Rinto. Reza, Oke, gitu. oke. Kalau Reza. pop kreatif kayak Faris, Iya. kayak ya segitulah, Deddy Dukun, Dian Pramana, Betul. pop kreatif. Macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang genre musiknya hampir sama semua, band semua kan, grup band semua ada. Boy band semua. Boy band semua. Bubar semua. Iya. Gitu. Kalau Kalau dulu bisa masuk semuanya, ada grup, ada solo, ada Ya. semuanya gitu. ada bervariasi. semuanya. Oke. Kalau boleh tahu album ada berapa, Mbak Berta? Saya 30-an lah. 30-an. Oh, catat zaman dulu tuh penyanyi albumnya 30-an, bukan baru satu single belagu, catat. Iya. Satu single belah. Tapi kan kasetnya terjual jutaan. kaset terjual jutaan. Tuh. Kaset Iya. juga Bukan pantesan download, jadi- gratis bilang. Iya. Jutaan gede. Kalau sekarang gratis. Kenapa ngerasa ya? Udah download bajakan lagi. Oke, tapi saya mau tanya nih, untuk Anda bertiga, punya tidak penyanyi favorit tapi di era sekarang? Nah, silakan, satu-satu. Saya dulu. Iya, Di era sekarang. Raisa. Raisa. Oke, catet, Raisa. Raiso. Kok nyebut-nyebut Raisa. nama saya jadi nggak enak. Raisa. Oke, Raisa. Kalau Omu siapa?
Ada banyak sekali penyanyi sekarang yang bagus-bagus. Satu aja. Satu aja ada siapa ya? Kunto siapa namanya? Kunto Aji. Kunto Aji. Iya, iya. Oh itu lagu kebangsaan mereka sudah terlalu lama. Catat. Catat Kunto Aji, Oh catat. iya pasti apa? Kunto Jangan Aji. diundang. Apa? Kenapa? Apa? Oke. Kalau tante Aku juga, aku suka Raisa. 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 Raisa menang banyak. Raisa dapat 2 ya. Oke. Oke. Kalau gitu saya ganti Ah, silakan. Silakan. Ganti bus- Judika. Oh, Judika. Tapi ini ya, mereka pilihannya tuh ini legend-legend semua, tapi menurut saya pilihannya nggak afdol gitu. Raisa, Judika tuh biasa kan. Oh, kenapa Pak? Ya nggak nggak biasa beda sih, aja, beda sama saya. Kalau Bapak suka siapa? Saya, Norman Kamaru. Ya itu aneh. Aneh sesuatu itu. Itu sesuatu loh. Betul Itu sekali. heboh loh. Raisa belum muncul dia udah joget terkenal. Betul. Dari polisi pula ya. Dari angkat Dari polisi. Oh, Itu. tuh, Mas Mus aja setuju kok. Setuju Iya. banget. Ya kan, Udin kapan lagi? Oke. Boleh tanya nih kalau misalnya Anda bertiga nih, punya nggak kenangan-kenangan di masa lalu yang sampai sekarang tidak terlupakan? Mungkin dalam berjuang, ya kan? Kan pasti muncul juga nggak seenak itu aja bisa terkenal. Pasti penuh perjuangan yang ya. Betul. susah lah. Gitu. Siapa dulu? Dari Mbak Betaria Sonata. Mbak Betara. Saya. Ya. Saya waktu pertama ada testing di Jakarta, saya dari Bogor. Kemudian saya testing itu kan harus bagus bajunya. Saya nggak punya baju yang bagus. Kemudian saya didandanin sama kakak ipar, pakai baju kakak ipar. Kemudian waktu itu saya masih pakai bis. Turun dari bis di Manggarai, baju saya ketarik nyangkut di bis, sobek semuanya, sobek. Itu yang paling berkesan bagi saya. Terus datang ke warung yang ada di situ, minta itu dong Peniti? Bukan, jarum. Terus mama jahitin dulu semuanya, langsung berangkat, kemudian ke TVRI langsung testing lulus. Tapi itu justru momen-momen yang nggak terlupakan ya. Nggak akan pernah terlupakan. Tidak pernah Saya ingat terlupakan. banget. Oke. Tapi itu artinya Perjuangan seorang saya dan mamanya. dan ibunya. Tapi itu artinya adalah bagaimanapun endingnya yang dilihat adalah kualitasnya. Kalau saya masih ingat zaman-zaman TVRI dulu, zaman Safari itu. Oh iya. FSAFI Safari. Kok Ya. saya tahu? Bapak tahun berapa apa? Nah, saya waktu itu diceritakan ayah saya. Iya. Ayah saya udah meninggal, saya sumpahin Anda dihampiri sama saya. Dan kita tahu Edisut. Iya betul. Banyakan ngomong gue. Kita tahu bahwa Safari waktu itu kan ngetren banget. Betul. Dan satu-satunya iklan untuk kaset atau Kaset. lagu-lagu karya kita gitu ya. Jadi saking ngetrennya itu ngantrinya minta ampun gitu. Jadi saya mewakili produser atau label waktu itu. Bos, lu harus antri deh. Harus pagi-pagi tapi 5:30 jam 5 kalau perlu katanya. Tapi karena saya maksudnya kemauan keras dan berjuang gitu. Oke, saya datang. Akhirnya sampai sana di rumahnya Om Edisut. Di rumahnya Om Edison. Iya, yang waktu itu di Pacuan Kuda Iya, kalau iya, nggak salah iya. ya. Terus saya jam 6 pagi-pagi sudah nongkrong di rumahnya. Sepi, belum ada orang nongkrong. Wah, saya pikir, waduh, susah banget ya masuk TV ini. Masuk TV. Jadi, ya udah deh, apa boleh buat. Akhirnya Om Edisut keluar. Selamat pagi. Siapa ya? Saya Mus Mujiono, Pak. Saya mau daftar untuk Safari yang episode sekian gitu ya. Saya dari mewakili Purnama Record waktu itu. Terus akhirnya, oh iya. Nanti saya masukin daftar. Dari awal ketemu dengan Bapak Edisut Betul. sampai masuk ke Safari itu berapa Ya. lama? Itu kira-kira nunggu sebulan.
Nunggu sebulan. Iya. Oh itu udah cepet ya? Udah cepet, itu paling cepet itu. Udah cepet itu ya? Jadi dulu untuk masuk TV aja harus ngantri. Iya, Sampai susah, sebulan. susah sekali. Karena kepilih sekali gitu. Karena kepilih sekali. Iya. Kalau sekarang, susah, tapi saya- kalau sekarang gampang. Anda tinggal ngalai masuk acara musik. Percaya deh. Melambai ya. Iya. Kalau Mbak Iis Sugianto. Ya ternyata kesulitan kita sama ya semua, ingin masuk TV. Karena TV pada saat itu hanya satu, hanya TVRI, tidak ada swasta. Jadi untuk masuk ke TVRI itu perlu dites, ya. Nah untuk tes TV itu juga nggak gampang. Daftarnya panjang, Betul. apalagi diujinya tuh diuji dengan benar-benar yang berbobot, kayak Pak Iskandar dari RRI, terus Kris Patikawa ya dulu. Jadi saya terus terang nggak lulus, 2 kali tidak lulus. Ketika ibu saya bilang, ayo lu tes sekali lagi ya mam, kalau sekali lagi nggak lulus saya nggak usah jadi penyanyi. Iya deh kata mami saya. Saya lulus tes ternyata dengan lagu Sepanjang Jalan Oh, lagu itu ya? Itu Sayang. bukan. Jadi disitulah perjuangan saya untuk masuk TV, tes berkali-kali, akhirnya dengan support dari orang tua saya, mami saya, terima kasih, akhirnya saya bisa lulus. Bisa lulus di Iya. sana. Tapi Oh, katanya oke. di sini Tante Iis itu dulu nggak ada cita-cita jadi penyanyi, cuman pengen masuk TV aja. Masa? Iya. Dia namanya juga kayaknya pengen ini ya. Sebenarnya kakak saya yang Mbak Yayu itu yang bisa menciptakan lagu, itulah yang mau dipopulerkan oleh mami saya gitu. Saya yang sebagai penyanyinya menyanyikan lagu ciptaan kakak saya. Jadi dipanggillah tetangga saya Om Yasir Syam yang pencipta lagu. Ini tolong dong Mbak Yayu nih dipopulerkan lagunya, bagus-bagus toh kata ibu saya. Saya menyontohkan lagunya Mbak Yayu. Kemudian Om Yasir bilang, Bu, anak ibu yang ini juga berbakat gitu. Dalam hati saya, gitu. Ingin dong masuk TV dong gitu. Itu umur berapa itu? Itu SMP kelas 3, kelas 2. SMP kelas 2. Kira-kira belasan lah ya. Kira-kira belasan. Jadi angan-angan ingin masuk TV gitu. Mau Tapi- dong gitu. Tapi saya pikir, berarti kan saya tadinya hanya nyanyiin lagu kakak saya. Jadi taunya di TV lulus, terus ada produser yang datang dari Jackson Record ya pertama kali. Dan Jadilah sampai sekarang seorang ini. penyanyi. Iis Sugianto. Oke. Nah pertanyaannya adalah begini, ini mereka ini terkenal legend lah ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah mereka ini masih mendapatkan royalti dari lagu-lagunya? Karena kan di karaoke aja masih banyak yang nyanyi lagu-lagu itu. Mereka masih dapat royalti nggak? Itu akan kita bahas lain satu nih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini berani banget loh duduk di situ. Mungkin Gak ada yang udah- berani duduk di situ loh. Ma- soalnya. sama bapak udah begini banget. Oh, udah kenal baik Udah sama gini saya. banget. Yakin? Iya pak, Bener nih? Fenomenal. Kontroversial, sensasional. sensasional Oh, juga. iya.